Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 16. Ketika Han Xian pergi bersama Su Yingxia, sesosok cantik bergegas keluar dari pintu department store dan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan sosok Han Xian, dan kemudian kembali ke rumah. Pada pukul 3 pagi keesokan harinya, Han Xiansheng sedang tidur nyenyak di lantai ketika telepon Su Yingxia tiba-tiba berdering. Di tengah malam, hanya sedikit orang yang akan menelepon Su Yingxia melihat ID penelepon dan terdiam. "Bukankah kamu masih mencoba pakaian dan tidak tidur?" Su Yingxia berkata tanpa daya. "Saya terlalu malas untuk mengangkat telepon, jadi saya menyalakan amplifier," dan teriakan Shen Lingyao yang menembus langit datang dari telepon. "Yingxia, aku sedang jatuh cinta, aku menemukan pangeran tampanku." Su Yingxia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata, "Ada apa denganmu di tengah malam?" "Wow." Shen Lingyao tiba-tiba berpura-pura menangis lagi, dan Su Yingxia bahkan tidak repot-repot menjawab. "Seharusnya aku tidak pergi ke toilet kemarin, atau aku akan melewatkan pangeran tampanku." "Tahukah Anda apa yang ditonton orang banyak kemarin?" "Ternyata pria tampan yang bermain piano." "Anda tidak tahu. Sekarang orang itu menjadi populer di video pendek. Saya harus menemukannya, dan saya ingin daging keluar yang lain." Pria yang tampan dalam video pendek. Dia tidak tidur di tengah malam. "Apa yang kamu lakukan?" "Jika kamu tidak menjelaskannya, aku bisa menutup telepon dan tidur," kata Su Yingxia. "Tunggu, aku akan segera mengirimkannya padamu." Segera, sebuah video dikirim. Setelah Su Yingxia mengkliknya, dia hanya bisa melihat punggung seorang pria yang duduk di depan piano, bermain dengan sangat baik, tetapi Su Yingxia tidak merasakan apa-apa. "Ini pasti hype selebritas internet, kapan kamu menjadi sangat tidak rasional," kata Su Yingxia. Tidak, aku harus menemukannya dan menikahinya. Dia adalah pangeran tampanku, peri kecil sepertiku, hanya dia yang layak untukku. Shen Lingyao seperti orang gila, dia telah membuat video bolak-balik aku, sudah menontonnya lebih dari 100 kali. Tidurlah, mungkin akan ada video lain dalam beberapa hari. Selebriti internet semacam ini akan tersedia cepat atau lambat. Su Yingxia tidak ingin memperhatikan pacar gila ini. "Yingxia, aku sangat khawatir sekarang dia punya pacar. Yang lebih serius, bagaimana jika aku menikah, aku akan kehilangan harapan dalam hidup." Sebelum Wang Zi bisa mengatakan apa-apa, Su Yingxia menutup telepon tanpa ampun. Han Xian mendengarkan percakapan antara keduanya diam-diam, tetapi dia tidak mengharapkan respons yang begitu kuat. Masih bangun jam 6 tepat waktu setelah keduanya pergi lari pagi, dan kembali ke rumah setelah sarapan, Han Xian mengirim Su Yingxia untuk bekerja. Sekarang sebagai pemimpin proyek, beban kerja Su Yingxia jauh lebih besar dari sebelumnya ketika Han Xian pergi dengan keledai listrik kecil. Su Yingxia melihat ke belakang tanpa sadar. Tampak belakang ini. Su Yingxia menggelengkan kepalanya. Bukankah normal untuk mengenalnya? Sudah 3 tahun, jadi bagaimana mungkin itu tidak dikenal? Selama istirahat siang, Shen Lingyao menelepon Su Yingxia lagi. Wanita ini benar-benar terobsesi dengan selebriti internet kemarin dan tidak bisa menahan diri. "Yingxia, hatiku tidak lagi di tubuhku, bisakah kamu menyelamatkanku?" kata Shen Lingyao. Su Yingxia berkata dengan marah, "Saya pikir Anda benar-benar gila. Anda hanya seorang selebriti internet. Apakah Anda ingin menjadi sangat gila? Apakah kamu bebas sekarang? Aku datang ke perusahaan untuk mencarimu. Aku butuh pertolonganmu." Su Yingxia melihat waktu. Dia memiliki istirahat 2 jam di siang hari, dan masih ada waktu. Dia benar-benar takut saudara perempuannya akan menjadi iblis, dan berkata, "Ayo." Tidak lama kemudian, Shen Lingyao tiba di kantor Su Yingxia. Video pendek itu masih diputar di teleponnya. Dia tidak tidur semalaman. "Sayang, aku benar-benar jatuh." Shen Lingyao berbaring di sofa di ruang tunggu, tampak seolah-olah hidup lebih buruk daripada mati. Su Yingxia meraih telepon dan hendak mematikan videonya.
Shenling duduk dan berkata, "Jangan matikan, aku tidak bisa mendengar suara piano, jadi aku merasa kosong di dalam." Melihat ke belakang lagi, sosok Han Xian langsung muncul di benak Su Yingxia, seperti, sangat mirip, persis sama. "Apa yang kamu lihat? Ini dewa laki-lakiku, kamu sudah menikah? Apakah kamu masih ingin merebut seorang pria dariku?" Shen Lingyao berkata dengan waspada. Su Yingxia mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, "Apakah menurutmu sosok ini familiar?" "Tentu saja aku kenal. Aku sudah menontonnya sepanjang malam, bisakah aku tidak asing?" Shen Lingyao berkata secara alami. "Tidak." Su Yingxia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lihat pakaiannya." Shen Lingyao melihat teleponnya, pakaiannya tampan, tidak ada yang salah. "Apa yang terjadi dengan pakaian itu?" Shen Lingyao bertanya. "Ini persis sama dengan apa yang dikenakan Xian kemarin." Su Yingxia sedikit terkejut. Jika dia tidak melihat dengan cermat, dia benar-benar tidak menyadarinya. Tidak hanya gambar belakang, tetapi juga pakaiannya. Orang dalam video itu adalah Han San. Ribuan. Han Xian? Shen Lingyao melihat pakaian itu benar, tetapi dia tidak akrab dengan punggung Han Xian, dan dia percaya bahwa pria dalam video itu miliknya. Jika Han Xian, bukankah mimpinya akan hancur? Bagaimana mungkin, itu bukan dia, pakaiannya hanya kebetulan. Shen Lingyao ragu-ragu sejenak, dan melanjutkan, "Bisakah Han Xian bermain piano?" "Kapan Anda bertemu?" "Itu tidak benar," kata Su Yingxia. "Itu benar. Dia memainkan piano dengan sangat baik. Jika dia tidak berlatih setiap hari, apakah dia akan memiliki kemahiran seperti itu?" "Bagaimana mungkin Han Xian?" "Itu benar." Su Yingxia mengangguk. Kekuatan bermain piano perlu terakumulasi dari waktu ke waktu. Selama 3 tahun, dia belum pernah melihat Han Xian bermain piano. Bahkan jika dia mengetahuinya sebelumnya, setelah 3 tahun ini, hampir ditinggalkan. Ketika kedua pacar mengobrol dengan hangat, sudah ada judul di internet, "Pangeran Piano Kecil," dan banyak wanita ingin menggali detail identitasnya, yang menjadi populer di internet untuk sementara waktu. Dan Han Xian mengendarai keledai listrik kecilnya dan muncul di toko Audi 4S, yang dikenal sebagai Medan Cahaya. Sekarang dia harus mengantar Su Yingxia ke dan dari pulang kerja setiap hari, dan jika dia masih mengendarai keledai listrik kecil, Han Xian tidak peduli, tetapi dia tidak bisa memperlakukan Su Yingxia yang berkulit putih dan cantik dengan buruk. "Maksudku, itu tren baru sekarang, mengendarai mobil baterai untuk melihat Audi? Bukankah orang ini pergi ke tempat yang salah? Kami tidak menjual mobil listrik Yadi di sini. Siapapun di antara Anda yang tertarik akan menerimanya. Saya punya klien besar yang akan datang nanti." Ketika Han Xian melepaskan mobil, beberapa penjual di toko tertawa dan tertawa. Ketika dia masuk ke toko, tidak ada yang mau bangun. Han Xian berjalan-jalan dan melihat-lihat. Yang dia inginkan adalah 6. Selain mengirim Su Yingxia ke dan dari pulang kerja, itu juga dapat digunakan untuk bisnis berbicara di masa depan. Lagi pula, dia juga dari barat kota. Pemimpin proyek, saatnya Toyota di rumah dihapus. Tentu saja, Han Xian juga dapat membeli mobil yang lebih mewah, tetapi terlalu terkenal. Su Yingxia tidak mudah untuk dijelaskan. Kemarin, dia membeli seluruh toko. Untungnya, Su Yingxia tidak bertanya lebih banyak, kalau tidak dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Berhenti di depan 6 baru, dan tak lama kemudian seorang penjual berjalan ke arah Han Xian. "Kami memiliki A3 entry level di sini. Jika Anda tertarik, saya dapat memperkenalkannya kepada Anda," kata penjual itu. "Bayar hari ini, kapan saya bisa mengambil mobil?" Han Xian bertanya langsung. Penjual itu memandang Han Xian dengan tercengang, dia mengira Han Xian hanya melihatnya dengan santai. Bagaimanapun, dia adalah pemilik mobil baterai. Kamu mau beli yang ini?" "Ini A6. Penjual itu tergagap dan berkata dengan ragu. "Bukankah ini tertulis, aku bisa melihatnya," kata Han Xian. "Saudaraku, apakah kamu melihat harganya?" Penjual itu masih tidak percaya. Setiap pelanggan yang membeli mobil harus melalui beberapa pertanyaan yang cermat,
dan menegosiasikan harga untuk uji kinerja. Ah, ya, apakah ada diskon untuk harganya? Han Xian bertanya. Yang ini adalah versi hybrid terbaik. Karena ini adalah model baru, tidak ada kebijakan preferensi untuk saat ini, kata penjual tersebut. Oke, bisakah kamu mengemudi hari ini? Penjual itu tidak bisa menahan tawa, tamu abadi macam apa ini? Bukankah dia hanya bercanda? Saudaraku, jika Anda sangat membutuhkannya, saya dapat membantu Anda dengan formalitas sekarang. Han Xian mengeluarkan kartu banknya dan berkata, sesegera mungkin, lebih baik menyelesaikannya pada jam 4, saya masih memiliki hal-hal yang sangat penting. Saya pergi ke kantin pada pukul 4.30 dan menunggu Su Yingxia pulang kerja, yang tidak berubah dalam 3 tahun. Kelopak mata penjual itu melonjak, jika dia benar-benar tidak menyombongkan diri, pesanan hari ini hanya membuang-buang uang, dan dia tidak menyia-nyiakan kata-katanya sama sekali. Ketika dia pergi untuk mendapatkan kontrak, penjual lain bertanya kepadanya, bagaimana dengan orang ini, dia melihat A6 begitu dia datang, apakah dia takut dengan harganya? Kamu pergi dan tanyakan padanya apakah dia akan pergi ke toko Yadi, tapi dia pergi ke tempat yang salah. Kami memiliki 4 roda, bukan 2. Penjual itu mengangkat kartu ban di tangannya dan berkata, diam, ini pelanggan besar. Saya akan mengambil mobil hari ini. Beritahu manajer tentang itu, dan Anda selesai. Ekspresi beberapa orang berubah serempak. Tidak, dia tidak bercanda ketika dia mengambil mobil hari ini? Ini kartu ban yang dia berikan padaku, bisakah itu lelucon? Berjalan menuju ruang keuangan, beberapa pemandu belanja lainnya mengikuti di belakang, ingin melihat apa yang terjadi. Hasilnya tentu saja jelas. Beberapa penjual yang memandang rendah Han Xian sebelumnya tiba-tiba memukul dada mereka dengan penyesalan, seolah-olah mereka merasa telah kehilangan 100 juta. Daftar yang begitu mudah melayang di depan mereka, dan tidak ada yang mengulurkan tangan. Sebelum jam 4, formalitas selesai, dan asuransi segera berlaku, yang berarti Han Xian dapat langsung pergi. Han Xian tidak membutuhkan hal mewah seperti upacara pengiriman. Ketika dia pergi, dia bertanya kepada penjual, bisakah mobil baterai diletakkan di sini sementara? Hari ini sedang terburu-buru. Saya akan mengendarainya besok. Oke, mungkin Anda bisa memberi saya alamat dan saya bisa membantu Anda naik ke sana, kata penjual itu. Tidak, aku akan datang besok. Setelah Han Xian pergi, beberapa penjual di toko 4S saling memandang dengan senyum pahit. Bab 17. Ganti mobil? Setelah memarkir mobil di jalan kantin, Han Xian baru saja berjalan ke kantin ketika bos berkata dengan senyum di wajahnya. Ini hampir musim panas, matahari bersinar, kata Han Xian. Bos tanpa sadar mengambil sebungkus rokok yang biasanya digunakan Han Xian untuk merokok, tetapi melihat A6, itu tidak cocok dengan identitas Han Xian saat ini, dan bertanya, apakah Anda ingin mengganti rokok? Hemat sedikit, hemat uang bensin, kata Han Xian. Bos menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, uang bensin untuk mobil ini tidak dapat dihemat dengan merokok. Jika dijumlahkan, kamu akan disebut pecundang. Setelah Han Xian membuka rokoknya, dia memberikan satu kepada bosnya. Bos mengulurkan pemantik pada saat yang sama. Gerakan keduanya bekerja sama, dan pemahaman diam-diam tidak ada bandingannya. Ini semua dipercepat oleh waktu. Bagaimanapun, sudah 3 tahun. Bos menyesap dengan tajam, menghembuskan asap tipis, dan berkata, saya telah melihat bahwa Anda bukan orang biasa. Apa tujuan Jiaolong berenang di kawanan, bukankah itu hanya melonjak ke langit? Han Xian tidak menyangka bos bisa mengatakan kata yang begitu nikmat, dan tersenyum, bos, Anda juga kurang dihargai, mengapa Anda bersedia menjaga kantin ini selama sisa hidup Anda? Bos menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, saya tidak punya bakat. Setiap keluarga memiliki buku yang sulit dibaca. Anda untuk wanita, dan saya juga. Han Xian mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah rokoknya habis, Han Xian memindahkan mobilnya ke pintu perusahaan. Setelah pulang kerja, Audi yang baru dan tidak bermerek menarik banyak perhatian. Han Xian berdiri di samping mobil dan juga dianggap sebagai junyan muda.
Tentu saja, ini dengan alasan bahwa orang-orang itu tidak tahu identitasnya. Dia adalah menantu keluarga Su yang sudah menikah, dan saya khawatir dia telah menunjukkan ekspresi menghina. 3000, ini, Su Yingxia berjalan keluar dari pintu perusahaan dan tampak kosong ketika dia melihat Han Xian dan mobil baru di belakangnya. Ini hampir musim panas, matahari bersinar, aku tidak bisa selalu naik keledai listrik kecil untuk menjemputmu, kata Han Xian. Sebuah suara sebelum waktunya terdengar, Su Yingxia, kamu bisa melakukannya, kamu baru saja mendapatkan mobil baru beberapa hari setelah menjadi penanggung jawab. Kamu sangat terang-terangan, kamu tidak takut nenek memeriksamu? Jangan melakukan hal-hal buruk di siang hari, dan jangan takut hantu mengetuk pintu di tengah malam. Jika Anda memiliki bukti, Anda dapat mengekspos saya. Su Yingxia memandang Su Haichao dengan dingin. Dia menjadi orang yang bertanggung jawab, Su Haichao telah menyebabkan banyak masalah padanya, beberapa hal yang tidak masuk akal. Su Hai tersenyum dingin dan berkata, jangan khawatir, ketika saya memiliki bukti, saya akan pergi ke nenek tanpa Anda mengingatkan saya. Anda sebaiknya berhati-hati, jangan biarkan saya mengambil kesempatan, atau saya akan menendang Anda keluar. Keluarga Su. Su Yingxia duduk di kopilot dan terlalu malas untuk memperhatikan Su Haichao. Han Xian tidak pernah memandang Su Haichao sampai akhir. Mobil itu melaju ke arah rumah, dan Su Yingxia tiba-tiba bertanya kepada Han Xian, berapa banyak uang pribadi yang kamu miliki? Han Xian tahu bahwa dia akan menghadapi masalah ini cepat atau lambat, jadi dia sudah memikirkan kata-katanya dan berkata, saya tidak membayar sepeser pun untuk uang yang saya simpan sebelumnya, jadi saya punya beberapa. Su Yingxia menoleh untuk melihat Han Xian. Berapa harganya? Haruskah ada nomornya? Kemarin menghabiskan lebih dari 400.000 yuan, dan hari ini sudah lebih dari 1 juta. Ini lebih banyak uang daripada keluarga mereka. Tetapi memikirkannya, Su Yingxia tidak terus bertanya. Meskipun dia adalah istri Han Xian, mereka telah mandiri secara finansial selama bertahun-tahun, dan mereka tidak saling bertanya tentang masalah uang, jadi tidak ada alasan untuk mendapatkannya. Ke dalamnya. Kembali ke rumah, Jiang Lan tahu tentang pembelian mobil baru, dan tidak sabar untuk menarik Su Guoyao ke bawah untuk melihatnya, yang membuat pasangan tua itu bahagia. Duduk di mobil baru, saya merasa pori-pori saya terbuka semua, dan saya merasa sangat nyaman. Guoyao, mobil ini tidak bisa dikendarai oleh Han Xian. Putriku akhirnya mencari nafkah. Kita harus datang dan menikmati kebahagiaan, kata Jiang Lan. Su Guoyao menjawab berulang kali, ya, tetapi Anda harus memberitahu Yingxia tentang masalah ini, bagaimana jika Han Xian sedikit bergelombang dengan mobil yang begitu bagus, dia cocok untuk mengendarai keledai listrik kecil. Aku tidak menyangka, Jiang Lan juga punya hari ini. Lain kali aku kembali ke rumah ibuku, aku akhirnya bisa mengangkat alisku, kata Jiang Lan bersemangat. Ketika pasangan tua itu kembali ke rumah, Jiang Lan memanggil Su Yingxia ke kamarnya. Bu, ada apa? Su Yingxia bertanya. Mobil ini, mulai hari ini, biarkan ayahmu mengemudikannya, kata Jiang Lan. Kenapa? Ini. Sebelum Su Yingxia selesai berbicara, Jiang Lan tidak sabar untuk menyela, mengapa, sekarang setelah kamu sukses, tidak bisakah kita membiarkan kita berdua bersenang-senang? Dan mobil yang bagus, jika Han Xian mengendarainya, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan menghargai, berapa biaya untuk memperbaikinya jika rusak. Bu, mobil ini Han Xian. Tidak apa-apa, jangan membicarakannya. Jiang Lan melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, aku tahu dia menjemputmu ke dan dari pulang kerja baru-baru ini, tetapi kamu tidak menatapnya sepanjang waktu dan membiarkannya mengendarai mobil yang bagus. Bagaimana jika dia memiliki pikiran yang tidak murni? Apa yang harus dia lakukan dengan mobil ini untuk menipu wanita lain? Mari kita berikan dia Toyota di rumah. Su Yingxia terdiam beberapa saat, mobil ini dibeli oleh Han Xian, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ngomong-ngomong, kamu mengganti mobil beberapa hari setelah kamu menjadi penanggung jawab. Apakah nenekmu akan memeriksamu? Ketika kamu melakukan penagihan, kamu harus berhati-hati.
Jiang Lan mengingatkan mengapa kerabat lain dari keluarga Su mampu hidup lebih baik daripada mereka adalah karena dia memiliki posisi tinggi di perusahaan dan memiliki lebih banyak peluang untuk menghasilkan uang. Jadi Jiang Lan menerima begitu saja bahwa uang untuk mobil baru dibayar oleh Su Yingxia di perusahaan. Su Yingxia menghela nafas, dia tahu karakter Jiang Lan, dia tidak bisa menjelaskannya sama sekali, bahkan jika dia mengatakan bahwa Han Xian membelinya, Jiang Lan tidak akan mempercayainya. Aku akan keluar dulu. Su Yingxia harus menjelaskan masalah ini kepada Han Xian. Ketika dia datang ke dapur, melihat Han Xian yang ahli dalam memasak, Su Yingxia berkata dengan nada meminta maaf, maaf. Han Xian menoleh untuk melihat Su Yingxia dengan bingung dan bertanya, ada apa? Tanpa alasan, mengapa kamu meminta maaf? Ibuku mengira aku mendapat uang untuk membeli mobil dari perusahaan, dan sekarang dia harus memberikan mobil itu kepada ayahnya. Su Yingxia juga merasa bahwa Jiang Lan terlalu berlebihan, tetapi bagaimanapun juga, Jiang Lan adalah ibunya. Jadi dia hanya bisa membiarkan lelaki tua itu melakukan caranya sendiri. Saya pikir apa yang sedang terjadi, tidak masalah, kata Han Xian acuh tak acuh. Kamu benar-benar tidak keberatan? Ini mobil yang kamu bayar, kata Su Yingxia. Mereka juga orang tuaku. Itu wajar untuk menghormati mereka. Ketika Su Yingxia mendengar ini, dia merasa semakin marah pada Han Xian. Dia telah banyak menderita di rumah selama 3 tahun terakhir, tetapi dia tidak mengeluh sama sekali, tetapi dia sangat baik kepada orang tuanya. Sudah hampir waktunya makan malam, jika kamu baik-baik saja, bantu aku mengeluarkan peralatan makan, kata Han Xian. Su Yingxia Lisuo membantu pekerjaan pasangan tua itu turun untuk mempelajari mobil baru lagi, dan hanya ada Su Yingxia dan Han Xian di meja makan. Apakah kamu tahu cara bermain piano? Su Yingxia bertanya kepada Han Xian, meskipun dia pikir itu tidak mungkin, tetapi bagian belakangnya sangat mirip sehingga Su Yingxia merasa perlu untuk bertanya dengan jelas. Benarkah? Han Xian berkata sambil tersenyum. Kemarin, bukankah itu benar-benar kamu? Su Yingxia memandang Han Xian dengan curiga. Kemarin? Tidakkah menurutmu selebritas internet di mulut Shen Lingyao adalah aku? Han Xian berkata. Sepertinya bukan kamu. Su Yingxia merasa sedikit tersesat tanpa alasan. Dia tidak tahu mengapa dia berharap orang itu kemarin adalah Han Xian. Mungkin setiap wanita memiliki impian putri. Pangeran yang menarik perhatian. Setelah makan, keduanya menonton TV di sofa sebentar, dan kembali ke kamar pada pukul 8:30. Keesokan harinya, Han Xian mengantar Su Yingxia untuk bekerja di sebuah Toyota. Bos kantin memperhatikan dari kejauhan, dan sedikit keraguan muncul di hatinya. Bukankah ini baru saja membeli mobil baru kemarin? Mengapa Anda mengendarai mobil tua lagi hari ini? Setelah mengantarkan Su Yingxia, Han Xian mengantar Toyota ke dealer mobil bekas, menjualnya seharga puluhan ribu yuan, lalu naik taksi ke toko Audi 4S. Kemarin, penjual melihat Han Xian dan segera bangkit untuk menyambutnya. Mereka baru saja membicarakan topik ini. Banyak orang mengira Han Xian tidak akan datang untuk mengendarai sepeda, tetapi dia benar-benar datang. Kakak Han, kamu di sini pagi-pagi sekali. Apakah ada mobil di A6? Han Xian bertanya. Penjual itu sangat gembira dan bertanya, juga, apakah saudara Han punya teman yang ingin membeli mobil? Kalau begitu beri aku satu lagi, kata Han Xian. Satu lagi, satu lagi. Penjualnya bingung. Bukankah dia baru membelinya kemarin, mengapa dia harus memintanya lagi hari ini? Meskipun mobil adalah barang habis pakai, tidak boleh dikonsumsi dalam satu hari tanpa semua roda dan roda. Kakak Han, apakah kamu ingin yang lain? Penjual itu bertanya dengan tidak percaya. Ya, mobil itu diberikan kemarin. Penjual itu memandang Han 3.000, ratusan ribu mobil dengan kaget, dan berkata dia akan memberikannya. Ini terlalu sombong. Dia tidak bisa membayangkan orang seperti apa Han Xian itu, bagaimana mungkin seorang tiran yang kaya dan lokal tidak melihatnya sama sekali. Ketika penjual lain tahu bahwa mobil Han Xian diberikan kemarin, dan mereka menginginkan yang lain hari ini, mereka terkejut di luar dan lembut di dalam, dan bahkan lebih menyesal, jika mereka bersedia pergi ke Han Xian kemarin,
mereka tidak akan ada pun kehilangan pelanggan sebesar itu. Tidak ada gunanya cemburu sekarang, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena tidak memiliki kekayaan. Apa kekurangan kekayaan? Ini adalah pelajaran. Ketika tamu datang di masa depan, kamu tidak boleh memandang rendah orang dengan santai. Saudara Han ini tidak terlihat sangat baik, tetapi orang dapat memberikan A6 dengan santai. Orang kaya. Hei, kakak Han terlalu rendah hati, jadi aku tidak menyalahkan kami karena salah paham. Ini prosedur yang sama seperti kemarin, tetapi sekali lagi hari ini, tetapi di depan Han Xian, masih ada masalah yang sangat serius. Itu mobil ini, bagaimana menjelaskannya kepada Su Yingxia? Dalam 3 hari, dia menghabiskan lebih dari 1 juta yuan untuk mengatakan bahwa dia hanya memiliki sedikit uang pribadi. Han Xian sendiri tidak akan percaya omong kosong semacam ini. Sebelum pergi, Edonki kecil itu tinggal di toko 4S. Sore harinya, Han Xian juga pergi ke kantin dulu. Ketika bos melihat mobil baru Han Xian, karena tidak berlisensi, dia tidak tahu bahwa dia telah menggantinya lagi, dan keraguan di pagi hari hilang. Tapi Han Xian hari ini jelas sedikit berbeda, dan dapat dilihat bahwa dia sangat gugup. Ada apa? Saya sangat gugup hari ini. Apakah Anda menyiapkan kejutan untuk istri Anda? Tanya bos. Bab 18. Mendengar kata-kata bos, wajah Han Xian penuh dengan rasa malu. Tidak ada kejutan, tapi ada satu masalah. Bagaimana menjelaskan dengan jelas kepada Su Yingxia adalah masalah besar. Bos, apakah Anda memiliki pengalaman menyembunyikan uang dari rumah pribadi? Jika Anda mengetahuinya, bagaimana Anda menjelaskannya? Han Xian bertanya kepada bosnya. Bos tertawa terbahak-bahak dan berkata, Anda harus bertanya kepada orang yang tepat. Ini adalah masalah keterampilan untuk menyembunyikan uang rumah pribadi. Saya tidak punya pengalaman di bidang ini. Han Xian memutar matanya secara langsung, untungnya dia mendengarkan dengan sangat serius, tetapi dia tidak menyangka bosnya hanya bercanda dengannya. Bos juga menunjukkan ekspresi malu di wajahnya, dan melanjutkan, mengapa kami para pria menghasilkan uang, membelanjakannya untuk istri kami, bagaimana kami bisa melakukan hal berbahaya seperti menyembunyikan uang dari rumah pribadi kami? Seperti saya tidak punya uang. Ide seperti itu sama sekali. Beruntung bahwa Anda telah menderita seumur hidup, bukan hanya untuk kebahagiaan wanita. Di zaman kuno, Raja Yudario tersenyum untuk Baozi dan berperan sebagai tuan feodal. Kemarahan adalah kata keindahan. Sejak kuno kali, para pahlawan sedih karena kecantikan, tetapi kita semua adalah pahlawan. Han Xian menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu benar-benar keluar dari dunia, tidak sopan dan tidak sopan. Bos itu tersenyum dan menyeka wajahnya karena malu. Ketika saatnya tiba, Han Xian pergi ke pintu perusahaan. Su Yingxia meninggalkan perusahaan dan melihat Audi lagi, dengan ekspresi terkejut. Bagaimana kamu mendapatkan mobil itu kembali? Su Yingxia bertanya tidak percaya. Dia tahu temperamen Jiang Lan. Dia bertekad untuk mengganti mobil. Bahkan 10 sapi tidak dapat dibawa kembali, dan Han Xian berada di tempat Jiang Lan. Dengan status yang sangat rendah dalam pikirannya, bagaimana dia bisa melakukan ini? Ada keajaiban di dunia, tetapi keajaiban seperti itu tidak akan pernah terjadi pada Jiang Lan. Ayo masuk ke mobil, kata Han Xian. Su Yingxia merasa seperti sedang bermimpi, apakah ibunya tiba-tiba menyadari bahwa dia mulai menghargai Han Xian? Ada apa? Cepat katakan padaku. Setelah masuk ke mobil, Su Yingxia bertanya dengan tidak sabar, jika Jiang Lan benar-benar berubah pikiran pada Han Xian, dia akan sangat senang. Batuk. Han Xian berdeham dan berkata, apakah kamu percaya pada keberuntungan? Keberuntungan tidak bisa menangani ibuku, kata Su Yingxia. Saya membeli mobil kemarin. Ada undian di toko 4S. Kebetulan saya adalah pemenang yang beruntung. Beli satu dan dapatkan satu gratis, kata Han Xian dengan sungguh-sungguh. Su Yingxia pertama kali memandang Han Xian dengan heran, kemudian ekspresinya menjadi suram, dan kemudian dia memandang Han Xian dengan kekaguman dan berkata, Yo, kamu luar biasa. Kamu benar-benar memenangkan lotre, beli satu untuk satu. Han Xian merasa bersalah,
dahinya berkeringat dingin. Dia melihat lurus ke depan tanpa melihat ke samping, dan berkata, "Itu benar." Su Yingxia menyilangkan pahanya yang seputih salju, meletakkan tangannya di pinggulnya, dan berkata, "Jika itu masalahnya, aku akan menarik hadiah juga." Han Xian tiba-tiba tampak pahit dan berkata, "Saya tidak menginginkannya lagi, aktivitas mereka sudah berakhir." "Han Xian, apakah kamu menganggapku bodoh? Bisakah aku mempercayai omong kosong semacam ini?" Su Yingxia mengamuk dalam sekejap, dadanya bergetar karena marah, dan pasang surutnya ganas. Han Xian sendiri tahu bahwa alasan ini terlalu tidak masuk akal, tetapi dia benar-benar tidak dapat memikirkan trik lain, dan satu-satunya keberuntungan yang tersisa rusak, dan dia hanya bisa mengakui, "Saya membeli yang lain." Benar-benar kaya. Su Yingxia cemberut, menjadi semakin ingin tahu tentang berapa banyak uang pribadi yang dimiliki pria ini, tetapi dia masih mengatakan pada dirinya sendiri dalam hatinya bahwa dia ingin tahu, bahwa kekayaannya adalah bisnisnya, dan apa hubungannya dengan dirinya sendiri. Ketika sampai di rumah, saya tidak memberitahu Jiang Lan dan Su Guoyao tentang membeli mobil lagi, karena takut membuat mereka takut. Setelah makan malam, Su Yingxia kembali ke kamar dan mulai mengobrol dengan Shen Lingyao di telepon. Topiknya adalah tentang pangeran piano kecil yang dikabarkan di internet. Han Xian berbaring di lantai dan mendengarkan dengan tenang. Dia juga diam-diam menggunakan miliknya. Ponsel untuk mencari di internet sensasinya benar-benar tidak kecil. Sejumlah besar penggemar berteriak-teriak untuk menggali pangeran piano kecil. Bahkan orang-orang yang memanggil suaminya, membuat Han Xian terdiam beberapa saat. Keesokan paginya, setelah lari pagi, Han Xian mengirim Su Yingxia untuk bekerja seperti biasa, lalu pergi ke Gedung Mutiara, yang juga disebut Gedung UFO oleh penduduk setempat, bentuknya juga seperti jamur, milik bangunan ikonik Yuncheng. Di lantai atas adalah Crystal Restaurant, restoran barat paling terkenal di Yuncheng. Biasanya, jika Anda ingin makan di Crystal Restaurant, Anda harus membuat janji setidaknya 1 minggu sebelumnya. Restoran dikelilingi oleh jendela dari lantai ke langit-langit, menghadap ke seluruh lanskap Yuncheng. Dan kaca di bawah kaki juga terbuat dari teknologi khusus, yang dapat memproyeksikan lingkungan yang berbeda, dan ketika orang-orang yang berani makan, mereka akan membiarkan restoran hapus semua efek khusus dan lihat secara intuitif. Ratusan meter jurang di bawah kaki Anda dapat bersantap di udara. Ketika Han Xian tiba di restoran, dia meminta meja depan untuk menemukan seorang manajer. Manajer adalah pria paruh-baya berusia 40-an. Dia tidak memiliki perut besar seperti kebanyakan orang, tetapi dia sangat energik. Dia mengenakan setelan formal, seperti pembantu rumah tangga yang mulia. "Tuan, apa yang Anda butuhkan?" Manajer bertanya pada Han Xian. "Pada tanggal 22 bulan ini, saya ingin memesan seluruh restoran." "Uang tidak menjadi masalah," kata Han Xian. "Itu hanya terjadi sekali di masa lalu bahwa seluruh restoran tertutup. 2 tahun lalu, seorang anak laki-laki kaya melamar dan memilih untuk tinggal di restoran Crystal. Itu menimbulkan sensasi besar pada saat itu. Saya tidak tahu berapa banyak wanita yang meninggal iri. Selain itu, insiden ini juga memasuki pernikahan dengan Han Xian. Hal-hal dari keluarga Su membentuk kontras yang tajam, dan banyak orang membandingkan kedua hal ini. Tidak masalah, apakah Anda memerlukan pengaturan khusus?" Manajer dengan senang hati setuju. Restoran dibuka untuk menghasilkan uang. Karena dia mengatakan bahwa uang bukan masalah, aspek lain tentu saja tidak masalah. "Bisakah Anda memberi saya piano di tengah restoran?" Han Xian bertanya. "Tidak masalah, apapun yang Anda butuhkan, selama ada cukup uang, kami akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda melakukannya," kata manajer. Dia tinggal untuk membahas beberapa detail, dan setelah membayar deposit, Han Xian pergi. Para pelayan di restoran tidak bisa tidak memikirkan peristiwa sensasional di Yuncheng 2 tahun lalu, dan beberapa gadis kecil menunjukkan ekspresi seperti peri. "Saya berharap saya bisa bertemu orang kaya juga. Jika dia bisa mengambil alih seluruh restoran dan menunjukkan cintanya kepada saya, betapa bahagianya itu. Hei, aku tidak tahu wanita mana yang begitu bahagia. Berapa banyak orang yang akan mati karena iri kali ini. Cepatlah bekerja, cukup bermimpi tentang hal semacam ini."
Menir berkata dengan jijik ketika dia melihat bidadari pelayan. Mandor berlari ke Menir dan bertanya, "Menir, tuan muda kaya yang mana ini?" Menir menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu, saya melihat Mian Sheng, tetapi setoran ratusan ribu dolar telah dibayarkan, jadi seharusnya tidak ada masalah. Sejak tanggal 21, kami tidak akan menerima tamu dan bantu dia mengatur adegannya. Hal ini tidak mungkin salah." Mandor itu mengangguk lagi dan lagi. Fakta bahwa seseorang memesan restoran dengan cepat dibocorkan oleh pelayan, menyebabkan banyak gelombang di Unceng. Bagaimanapun, itu adalah sensasi 2 tahun yang lalu, dan kali ini pasti akan membuat iri banyak wanita lagi. Perusahaan keluarga Su. Selama istirahat siang, Shen Lingyao pergi ke perusahaan lagi untuk mengatakan ketulusannya. Setelah penampilan pangeran piano kecil, dia kehilangan nafsu makan dan tidak bisa tidur di malam hari, dan seluruh dirinya berubah. Su Yingxia telah membujuk Shen Lingyao berkali-kali untuk terobsesi dengan Shen Lingyao, tetapi Shen Lingyao seperti keledai yang keras kepala dan tidak dapat ditarik kembali bagaimanapun caranya. "Yingxia, ada terlalu banyak pesaing di istana ini, apa yang bisa aku lakukan jika aku tidak bisa bersaing dengan barang-barang centil itu?" Shen Lingyao memandang Su Yingxia dengan cemberut. Su Yingxia memandang Shen Lingyao dan berkata, "Bagaimana kamu bisa kalah dari mereka dengan sosok dan penampilanmu? Itu adalah pangeran piano kecil. Kamu hanya melihat bagian belakangnya, jadi kamu tidak takut dia jelek?" Shen Lingyao memegang dadanya dengan kedua tangan dan memberi isyarat. Ketika dia mendengar kata-kata Su Yingxia, wajahnya tiba-tiba menjadi garang, dan dia mengancam, "Saya dapat memperingatkan Anda, pangeran tampan istana ini tidak akan menerima fitnah apapun. Tidak baik jika Anda katakan setengah kata padanya, 'Aku bersamamu.' Bagaimana denganku?" Su Yingxia bertanya sambil tersenyum. Shen Lingyao menggertakkan giginya, dan berkata dengan kejam, "Aku akan membunuh Jinlan bersamamu, memutuskan hubungan, dan kamu akan kehilangan aku sepenuhnya di masa depan." Su Yingxia terdiam beberapa saat, dan berkata, "Mengapa saya mendengar kata-kata ini akrab bagi saya? Tampaknya seseorang memberitahu saya ketika saya di sekolah, tetapi kemudian, alih-alih memeluk kaki saya dan menangis, mengatakan bahwa saya buta, aku sebenarnya menyukai bajingan." Potong. Shen Lingyao melengkungkan bibirnya dan berkata, "Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan pangeran piano kecil? Sekarang bajingan ini masih menghubungiku. Aku menyesalinya dan menangis. Aku bahkan tidak repot-repot melihatnya." Selama masa sekolahnya, Shen Lingyao hanya berpenampilan rata-rata, dan mereka semua mengatakan bahwa perguruan tinggi perempuan memiliki 18 perubahan. Dia benar-benar berubah dari itik jelek menjadi angsa. Anak laki-laki yang tidak memandang rendah dirinya di masa lalu akan menunjukkan kasih sayang padanya setiap kali di reuni kelas, dan mereka ingin sujud di bawah rok delimanya. Saya menyarankan Anda, jangan menginvestasikan terlalu banyak emosi, dia hanya memunggungi Anda, penampilan, karakter, kepribadian, latar belakang keluarga. Anda tidak tahu apa-apa. Ada pepatah bahwa semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan, bukankah kamu tidak tahu? Su Yingxia mengingatkan. Shen Lingyao menundukkan kepalanya. Dia telah memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini sendiri, tetapi dia tidak bisa menahan pesona pangeran piano kecil itu. Setiap kali dia melihat video, semua kekhawatirannya menghilang. Tidak masalah, selama dia tidak pernah menikah, dan saya tidak menabrak tembok selatan atau melihat ke belakang, hidup akan selalu gila sesekali, kata Shen Lingyao. Pada saat ini, Su Yihan tiba-tiba datang ke kantor, memegang setumpuk dokumen di tangannya. "Dokumen-dokumen ini membutuhkan tanda tanganmu," kata Su Yihan dengan wajah tidak senang. Sejak Su Yingxia menjadi pemimpin proyek, dia telah menjadi bawahan Su Yingxia, yang membuatnya sangat tidak yakin. Dia juga yang paling berharap untuk menikah dengan keluarga Han. Orang yang sebenarnya menjabat sebagai bawahan Su Yingxia. "Ngomong-ngomong, pernahkah kamu mendengar bahwa seseorang telah mengambil alih restoran Kristal lagi?" kata Su Yihan. "Restoran Kristal?" Mendengar ini, Shen Lingyao menjadi bersemangat dan bertanya, "Apakah restoran Kristal di gedung UFO? Apakah ada restoran kristal lain di Unceng?"
Saya tidak tahu tuan kaya dan muda mana yang bertanggung jawab. Setelah berbicara, Su Yihan melirik Su Yingxia dengan ekspresi mengejek, dan melanjutkan, saya ingat, Anda juga nomor 22. Menikah, mereka semua orang, bagaimana kesenjangannya bisa begitu besar? Bab 19. Melihat penampilan mengejek Su Yihan yang menutupi mulutnya dan tertawa kecil, Shen Lingyao tidak marah. Bagaimana dengan tanggal 22, apa yang dilambangkan dengan hari yang sama, kata Shen Lingyao. Su Yihan sengaja menggunakan masalah ini untuk mengejek Su Yingxia. Sekarang Shen Lingyao menjawab panggilan itu, tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk terus memarahi Su Yingxia. Itu tidak berarti apa-apa, itu hanya perbedaan. Bagaimanapun, itu terjadi pada hari yang sama. Bahkan jika saya tidak mengatakan apa-apa, saya tidak dapat menghentikan orang luar untuk memikirkan nomor 22 3 tahun lalu. Su kata Yihan. Banyak hal terjadi pada hari yang sama, kamu tidak bisa hanya menonton, apakah itu ada hubungannya denganmu, balas Shen Lingyao. Su Yihan mendengus dingin dan berkata, jadi bagaimana jika itu tidak ada hubungannya dengan saya? Setidaknya saya tidak memiliki pria yang tidak berguna, dan orang yang ingin saya nikahi di masa depan, Anda tidak dapat membayangkan betapa kayanya dia. Keluarga adalah. Shen Lingyao mendengar Su Yingxia menyebutkan tentang penunjukan, uang emas dan batu giok adalah hadiah pertunangan yang sangat luar biasa. Latar belakang keluarga pihak lain pasti tidak sedikit, dan Su Yihan memang orang yang paling menjanjikan. Pernahkah kamu mendengar tentang keluarga kaya sedalam laut? Tunggu saja menjadi istri yang pemarah, kata Shen Lingyao. Su Yihan sama sekali tidak peduli dengan kata-kata ini, dan berkata dengan bangga, bahkan jika itu keponakan yang dalam, saya lebih suka menjadi wanita pemarah di rumah yang penuh dengan merek terkenal daripada menikahi pria yang keluarganya harus makan makanan lunak. Su Yingxia tidak bisa mendengarkan lagi, dan berkata dengan dingin, Su Yihan, tidak ada yang lain, kamu bisa keluar. Tanggal 22, ini hari yang baik, tetapi bagi sebagian orang, ini adalah tragedi, kata Su Yihan sambil berjalan dengan dokumen itu, penuh sarkasme. Setelah Su Yihan pergi, Shen Lingyao memandang Su Yingxia dengan wajah jelek dan menghibur. Yingxia, jangan dengarkan bajingan ini, wanita seperti ini adalah mulut yang murahan. Su Yingxia tersenyum pahit dan berkata, pada tanggal 22 3 tahun lalu, saya benar-benar putus asa. Dia benar. Tapi sekarang, saya sudah memikirkannya. Aku tidak tahu bajingan mana itu. Aku harus memilih nomor 22. Bukankah ini sengaja menargetkanmu? Shen Lingyao tampak marah, waktu yang sensitif seperti itu pasti akan membuat beberapa wanita berlidah panjang di Unceng mulai berdiskusi. Su Yingxia hal pernikahan, ketika saatnya tiba, itu harus dibawa keluar untuk perbandingan. Ini adalah pengaturan seseorang. Nomor 22 bukan milikku, jadi bagaimana kamu bisa mengatakan itu sengaja menargetkanku? Su Yingxia tersenyum pahit, saudara perempuannya memutar sikunya terlalu serius. Shen Lingyao hanya berbicara dengan marah, dia tahu bahwa masalah ini tidak benar-benar ditujukan pada Su Yingxia. Tetapi tidak dapat dihindari bahwa Su Yingxia digosipkan kali ini. Lupakan saja, ini sudah 3 tahun. Hatimu seharusnya sangat kuat. Bahkan jika seseorang dengan sengaja menyebutkan apa yang terjadi 3 tahun lalu, tidak peduli, kata Shen Lingyao. Su Yingxia mengangguk dan berkata, jangan khawatir, saya dapat menahan pukulan apapun, dan hidup sangat baik untuk saya sekarang. Setelah pulang kerja hari itu, sebuah Ferrari merah diparkir di sebelah Audi Hanxian, dan keduanya diadili satu sama lain. Dan pria yang berdiri di samping Ferrari, meskipun dia tidak dapat membandingkan penampilannya, tetapi dalam masyarakat di mana uang berkuasa, Ferrari lebih dari cukup untuk melampaui penampilan apapun. Kakak, apakah kamu di sini untuk menjemput pacarmu dari pulang kerja? Pria itu bertanya pada Hanxian. Istri, kata Hanxian. Dia mengenal pria ini. Dalam 3 tahun terakhir, dia menyaksikan Su Yingxia pulang kerja dengan diam-diam. Pria itu bernama Yang Peng, dan dia sudah menyukai Su Yingxia sejak lama. Bahkan setelah Su Yingxia menikah, dia tidak menyerah, karena dia tahu bahwa Su Yingxia menikahi menantu yang boros.
Dia pernah memberitahu Su Yingxia bahwa selama Su Yingxia mau bercerai, dia bisa menghilangkan semua rintangan menikah dengan Su Yingxia akan memberi Su Yingxia pernikahan yang akan membuat sensasi di seluruh kota. Itu benar, aku menikah di usia yang begitu muda. Aku tidak terlalu beruntung. Wanita yang kusukai menikah dengan seorang brengsek, tapi aku tahu bahwa dia tidak membiarkan si brengsek itu menyentuhnya dalam 3 tahun terakhir, jadi selama dia mau, aku bisa siapapun bisa menikahinya, kata Yang Peng. Han Xian mengangkat alisnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika Su Yingxia muncul setelah pulang kerja, Yang Peng tidak sabar untuk berjalan ke sisi Su Yingxia. Yingxia, aku sudah membuat reservasi untuk restoran. Ikutlah denganku untuk makan malam, kata Yang Peng. Su Yingxia tidak memiliki kasih sayang sedikit pun untuk Yang Peng. Bagus Yang Peng menyukainya, tapi hanya keributan yang tidak bisa dia dapatkan. Yang Peng adalah playboy terkenal. Persahabatan itu seperti berganti pakaian. Yang Peng, bukankah aku sudah menjelaskannya padamu, aku sudah menikah, kata Su Yingxia. Yang Peng tersenyum ringan dan berkata, bajingan itu, siapa yang berhak memilikimu, dan kamu tidak membiarkannya menyentuhnya selama 3 tahun, dan tidak ada hubungan antara kalian berdua, jadi mengapa repot-repot? Saya tahu Anda takut bahwa wanita tua dari keluarga Su tidak akan setuju, tetapi jangan khawatir. Saya dapat berjanji kepada Anda bahwa selama Anda setuju, saya akan membujuk wanita tua itu, kata Yang Peng. Maaf, suamiku datang menjemputku. Su Yingxia berkata dengan dingin dan berjalan menuju Han Xian. Yang Peng sedikit terkejut, orang yang baru saja berbicara dengannya ternyata adalah suami Su Yingxia yang boros. Saudaraku, aku tidak berharap kamu menjadi sampah dalam legenda. Lebih baik bertemu denganmu jika kamu terkenal. Yang Peng menatap Han Xian dengan mencibir. Han Xian berkata dengan nada datar, bagus aku tidak mengecewakanmu. Yang Peng mencibir, dia memang sia-sia, dan dia hanya bisa menelan amarahnya ketika seseorang mengarahkan hidungnya ke arahnya. Aku bisa memberi Su Yingxia kehidupan yang lebih baik. Apa yang bisa kamu berikan padanya? Kamu akan menghilang ketika kamu saling mengenal, jadi mengapa menundanya, kata Yang Peng. Oh, apa yang bisa kamu berikan padanya? Han Xian bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Peng melirik Ferrari dengan bangga dan berkata, apakah Anda memiliki mobil sport semacam ini? Saya punya 3 di garasi saya, dan saya bahkan dapat mengemas seluruh kristal restoran untuknya. Bisakah Anda melakukannya? Kebetulan berita itu pecah hari ini, dan Yang Peng mengeluarkannya untuk mengejek Han Xian. Tentu saja, dengan kekuatan ekonomi Yang Peng, dia bisa melakukannya. 3.000, berhenti bicara omong kosong dengannya dan pulanglah. Su Yingxia, kopilot, mendesak. Apakah kamu mendengar, kita akan pulang. Han Xian tersenyum sedikit. Melihat Audi pergi, wajah Yang Peng pucat karena marah. Kata-kata Han Xian adalah luka serius baginya. Sampah, aku akan mendapatkan Su Yingxia cepat atau lambat. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan hatinya, aku akan memiliki tubuhnya. Kamu sampah, tunggu aku untuk menidurimu, kata Yang Peng dengan gigi terkatup. Kembali ke rumah, ekspresi Su Guoyao dan Jiang Lan tidak terlalu tampan. Mereka juga tahu tentang restoran kristal. Waktu sensitif ini terlalu tidak bersahabat bagi Su Yingxia. Lelucon 3 tahun lalu jelas akan diungkit lagi. Namun, di depan Su Yingxia, kedua tetua tidak menyebutkan masalah ini, mereka tidak ingin mengungkapkan bekas luka Su Yingxia, tetapi memandang Han Xian dengan lebih tidak puas. Setelah makan, Su Guoyao menelepon Han Xian dan berkata bahwa dia akan jalan-jalan. Han Xian, nomor 22 3 tahun lalu, ingat? Su Guoyao berkata dengan nada tidak puas. Han Xian mengangguk dan berkata, pada hari aku dan Yingxia menikah. Su Guoyao mendengus dingin dan berkata, kamu masih tahu bahwa pada hari yang memalukan ini, wajah keluarga kita hilang pada hari itu. Han Xian terdiam, menunggu kalimat selanjutnya. Restoran kristal diturunkan pada tanggal 22, dan masih ada 2 minggu lagi. Rasa malu keluarga Su kami pasti akan diangkat lagi. Saya tidak ingin Yingxia sedih. Anda menemukan alasan dan membawanya keluar. Untuk bermain.
Untuk bermain, tinggalkan saja Yuncheng, kata Su Guoyao. Han Xian menarik napas dalam-dalam dan berkata, Yingxia saat ini bertanggung jawab atas proyek di barat kota. Beban kerjanya berat setiap hari. Bahkan jika Anda bepergian, itu bukan waktu yang tepat. Bepergian? Apakah saya meminta Anda untuk bepergian? Saya hanya tidak ingin menghadapi masalah ini di musim panas. Anda bisa menjadi tidak berguna dan menelan suara Anda. Mengapa putri saya harus menderita bersama Anda? Kata Su Guoyao semakin marah dan emosional semakin bersemangat, lelaki tua dari keluarga Su meninggal tak lama setelah Su Yingxia menikah. Dia sangat mengeluh, mengapa dia tidak bisa meninggalkan sesuatu yang baik untuk keluarga mereka bahkan sebelum dia meninggal, tetapi momok seperti itu datang. Aku tahu kamu di sini untuk menyambut musim panas, tapi tolong percayalah bahwa aku tidak akan membiarkan dia diganggu oleh siapapun, kata Han Xian ringan. Rumah. Jiang Lan meraih tangan Su Yingxia dan berkata dengan ekspresi tertekan, saya semua kuyu. Saya sangat sibuk selama ini. Su Yingxia tersenyum dan berkata, ini cukup sibuk, tetapi sangat memuaskan, dan saya harus bekerja keras agar kerabat itu tidak memandang rendah Anda. Jiang Lan menyentuh kepala Su Yingxia dan berkata, sungguh putri yang baik, tetapi kamu tidak dapat membuat dirimu bekerja terlalu keras, atau ibumu akan merasa tertekan. Ya, dalam beberapa hari, bagaimana kalau keluar untuk bermain dan bersantai? Ketika Su Yingxia mendengar ini, dia menebak apa yang ingin dilakukan Jiang Lan, dan berkata sambil tersenyum, Bu, kamu tidak ingin aku pergi bermain pada tanggal 22. Jiang Lan tahu bahwa Su Yingxia bingsui pintar, dan karena dia telah mengatakan segalanya, dia berhenti bersembunyi dan berkata, Ibu hanya tidak ingin kamu mendengar orang-orang itu bergosip. Dan kamu belum meninggalkan Yuncheng selama bertahun-tahun, dan sekarang kondisi di rumah baik-baik saja. Saatnya keluar dan bertemu dunia. Bu, ada banyak hal di perusahaan yang menunggu untuk saya tangani. Dan jangan khawatir, saya tidak keberatan ada orang yang bergosip tentang saya sekarang, mereka tidak dapat menyakiti saya. Kata Su Yingxia acuh tak acuh, ini hal yang membuat iri banyak wanita, tetapi dia tidak. Setelah menjadi pemimpin proyek, masa depan dapat diharapkan. Selama dia bekerja cukup keras, dia bisa mendapatkan semua yang dia inginkan. Adapun Han Xian, Su Yingxia tahu bahwa dia berubah untuk dirinya sendiri, dan mungkin suatu hari di masa depan, dia tidak akan lagi menjadi orang yang tidak berguna di antara orang-orang itu, yang membuat Su Yingxia penuh dengan harapan untuk masa depan. Selanjutnya, jika saya pergi pada saat yang kritis, bagaimana jika Su Haichao mengingini posisi saya lagi? Su Yingxia melanjutkan. Jiang Lan menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bab 20. 10 hari kemudian, masalah di restoran Kristal menjadi semakin serius. Karena pemilik restoran tidak terungkap, banyak orang menjadi sangat ingin tahu tentang masalah ini, dan bahkan menebak bahwa ada banyak putra kaya lokal di Yuncheng. Tetapi dengan yang berikut setelah putra-putra kaya itu menyangkal rumor satu persatu, masalah ini menjadi lebih mencurigakan. Adapun keluarga Su, tidak mengherankan jika itu disebutkan lagi, dan itu menjadi lelucon bagi banyak orang setelah makan malam, karena kali ini terlalu kebetulan, dan sulit untuk tidak diingat. Kerabat keluarga Su semuanya sangat marah. Jika bukan karena Han Xian, mereka tidak akan menjadi lelucon bagi orang lain. Hampir semua orang di keluarga telah menolak semua makan malam baru-baru ini, dan bahkan wanita tua dari keluarga Su telah tinggal di balik pintu tertutup dan berencana untuk menunggu pusat perhatian berlalu setelah itu, pergi keluar. Ini benar-benar menjengkelkan. Apa hubungan Han Xian dengan kita? Orang-orang itu semua adalah keluarga Su. Sepertinya kita malu. Kenapa Han Xian tidak mati? Dia sudah mati, jadi kita tidak perlu mempermalukannya. Su Yingxia juga bintang berkabung. Tanpa dia, dari mana hal-hal ini berasal? Beberapa junior dari keluarga Su berkumpul, dan semua orang memiliki kemarahan di wajah mereka. Su Haichao berbeda dari yang lain, dengan senyum tipis. Haichao, apa yang kamu tertawakan? Apa kamu tidak marah? Seseorang bertanya pada Su Haichao. Su Haichao tidak peduli, dan berkata, semakin besar masalahnya, semakin baik. Untung Su Yingxia telah mempermalukan keluarga Su.
Yang lain memandang Su Haichao dengan bingung. Su Yihan berkata sambil tersenyum, "Kamu idiot. Su Yingxia telah kehilangan muka, nenek tidak akan membiarkan dia menjadi penerus keluarga Su, dia akan menjadi pemimpin proyek di barat kota, oke?" Mudah mengembalikan niat baik nenek kecil. Setelah kejadian ini, nenek mungkin membencinya lagi. Setelah mendengar ini, yang lain tiba-tiba menyadari dan menghela nafas lagi dan lagi. Dan keluarga Sukami tidak akan kehilangan muka sepanjang waktu. Ketika saya menikah dengan keluarga Han, siapa yang berani mengatakan bahwa kami tidak, kata Su Yihan bangga. Su Haichao melirik Su Yihan dan setuju, ya, Su Yingxia telah kehilangan muka. Kamu masih memiliki kesempatan untuk membantu keluarga Su kembali. Meskipun Su Yihan memiliki peluang terbesar, kamu juga memiliki kesempatan. Su Yihan tersenyum menghina, benar-benar mengabaikan orang lain, dan telah menentukan bahwa dia adalah calon keluarga Han. Kamu harus melepaskan ide ini, agar tidak kecewa di masa depan. Siapa yang bisa memilikiku lebih baik dari penampilanku? Su Yihan berkata sambil tersenyum. Jika Su Yingxia tidak menikah, Su Yihan tidak akan memiliki kepercayaan diri yang kuat, tetapi sangat disayangkan bahwa Su Yingxia sudah menikah dengan orang yang tidak berguna, jadi bagaimana mungkin Su Yihan menempatkan orang lain di mata? Dalam 5 hari, jawaban sebenarnya akan terungkap. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingin melihatnya? Saya mendengar bahwa perumahan bertingkat tinggi di hotel terdekat telah diperbaiki, dan orang-orang itu hanya ingin melihat siapa yang membeli restoran itu. Saya pasti pergi, kegembiraan seperti ini tidak terjadi setiap tahun. Yihan, apakah kamu akan pergi? Su Yihan sudah memesan kamar, dan itu adalah lokasi terbaik, dan paling berharap untuk melihat apa yang terjadi di restoran. Namun, dia selalu tinggi di atas, dan dia mengaku menikah dengan keluarga Han. Tidakkah bermanfaat untuk bergabung dalam kesenangan ini? Dia berkata, saya tidak akan pergi, dan ketika saya menikah di masa depan, saya pasti akan lebih baik dari yang ini. Segalanya ramai. Bagi Shen Lingyao, yang belum mendengar kabar dari pangeran piano kecil selama lebih dari 10 hari, hidup sangat tersiksa, seolah-olah dia kekurangan makanan spiritual, semangatnya rendah, dan dia telah tinggal di rumah baru-baru ini dan belum keluar. Dia tidak terawat dan tidak memiliki kecantikan. Berbaring di sofa seperti genangan lumpur, mengenakan piyama sutra, sosoknya digariskan dengan halus, dan kakinya yang ramping adalah yang paling dia banggakan. Bahkan jika dia belum mandi selama beberapa hari, dia masih memancarkan godaan yang sangat kuat. Telepon berdering. Shen Lingyao mengulurkan tangannya dan meraihnya di atas meja kopi tanpa tujuan, tetapi dia tidak bisa menyentuhnya, jadi dia bersedia mengangkat kepalanya dan membuka matanya. Melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal, dia menutup telepon tanpa ampun dan terus menjadi lumpur. Setelah beberapa saat, bel berbunyi lagi, dan Shen Lingyao yang tidak sabar mengambilnya dengan omelan, bengong tidak mengambil pinjaman, tidak membeli rumah, dan tidak memiliki mobil untuk membeli asuransi. Jika Anda mengganggu saya istirahat, aku akan mengikuti sinyal dan membunuhmu. Percaya atau tidak? Apakah kamu sudah makan bubuk mesiu? Sebuah suara yang akrab terdengar di telinganya. Shen Lingyao bertanya dengan curiga, siapa? Han Xian. Ketika Shen Lingyao mendengar 3 kata ini, dia sedikit terkejut pada awalnya, dan kemudian dia menunjukkan seringai bermusuhan. Ketika dia menguji Han Xian sebelumnya, dia pikir dia buta, berpikir bahwa dia tidak tertarik dengan kecantikannya sendiri, tetapi dia tidak tertarik. Jangan berharap dia bertarung secara pribadi. Benar saja, pria tidak memiliki hal yang baik. Rubahlah yang selalu menunjukkan ekornya, kamu tidak bisa menahannya lagi. Shen Lingyao berkata dengan dingin. Aku ingin meminta bantuanmu. Han Xian berkata, Shen Lingyao akan salah paham dengan panggilan ini. Dia telah mengharapkannya, tetapi setelah menjelaskan tujuan dari panggilan itu, dia percaya bahwa kesalahpahaman itu dapat diselesaikan. Han Xian, Yingxia telah menderita begitu banyak keluhan denganmu. Kamu sekarang memikirkan sahabatnya. Orang-orang sepertimu akan ditebas oleh 1000 pedang. Shen Lingyao tidak percaya bahwa Han Xian sedang mencarinya untuk bisnis, dan itu pasti akan berubah. Mencoba mengajaknya kencan.
Jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan kecantikanmu. Aku mencari hubunganmu dengan Yingxia, kata Han Xian. Ada hubungannya dengan Yingxia? Shen Lingyao bertanya-tanya apakah dia benar-benar salah paham dan bertindak dengan penuh kasih sayang, dan bertanya, apa yang kamu bicarakan? Pada tanggal 22, kamu membawa Yingxia ke Menara Mutiara, tetapi kamu tidak bisa memberitahu dia sebelumnya. Han Xian ingin memberi Su Yingxia kejutan, tetapi bagaimana memicu kejutan itu adalah masalah. Biarkan Shen Lingyao maju ke depan. Tidak. 22? Kamu masih pergi ke Menara Mutiara. Apakah kamu gila? Apakah kamu tidak tahu apa yang akan terjadi pada Menara Mutiara? Shen Lingyao terperangah. Sekarang semua orang di Uncheng sedang mendiskusikan masalah ini, dan itu akan terjadi. Memakan waktu 3 tahun ketika berbicara tentang pernikahan sebelumnya, Han Xian tidak menyembunyikan diri, tetapi dia bahkan mengangkat wajahnya untuk dipukuli. Tanggal 22 adalah ulang tahun pernikahanku dengannya. Aku menyiapkan kejutan untuknya, jadi aku akan meminta bantuanmu, kata Han Xian. Saudaraku, bahkan jika kamu sedang mempersiapkan kejutan, dapatkah kamu memilih tempat lain? Ada begitu banyak restoran, mengapa kamu harus pergi ke Gedung Mutiara? Shen Lingyao berkata tanpa berkata-kata, meskipun dijelaskan bahwa Gedung Mutiara memiliki beberapa restoran kelas atas lainnya selain Crystal Restaurant, memang benar ini adalah pilihan terbaik untuk Yuncheng, tetapi itu bukan yang terbaik saat ini. Rose Restaurant, atau Grand Hyatt Chow. Aku akan tahu pada saat itu, kamu membantuku dengan ini, dan aku akan memperkenalkan kamu kepada pangeran piano kecil, bagaimana? Kata Han Xian. Shen Lingyao tertegun selama 3 menit, dan kemudian menjadi gila. Berteriak beberapa kali sebelum bertanya kepada Han Xian. Han Xian, apakah kamu tahu pangeran piano kecil itu? Kamu tidak akan berbohong padaku jika kamu membunuh 1000 pisau. Saya sangat mengenalnya. Selama Anda membantu saya akan memperkenalkan Anda kepadanya, kata Han Xian. Oke. Shen Lingyao berkata tanpa ragu, jangan khawatir, saya berjanji untuk menyelesaikan tugas, tetapi jika Anda berani berbohong kepada saya akan menjadikan Anda Kasim terakhir di Tiongkok. Itu dia, jangan biarkan dia tahu. Setelah Han Xian menutup telepon, Shen Lingyao melompat-lompat di sofa, akhirnya mendapat kabar tentang pangeran piano kecil, dan memiliki kesempatan untuk mengenalnya. Shen Lingyao sangat bersemangat. 5 hari kemudian, hari yang mengguncang seluruh kota akhirnya tiba. Pada pukul 7 malam belum tiba, tetapi restoran Kristal sudah menjadi bintang paling terang di seluruh kota awan. Jalan-jalan di dekatnya penuh dengan orang banyak yang melonjak. Malam ini, selama Anda dapat melihat hotel restoran Kristal, kamar-kamarnya semua penuh, dan orang-orang ini semua ingin melihat acara besar restoran Kristal dan melihat putra mana yang sedang berkencan. Dengan gerakan sebesar itu, wanita mana yang dicemburui sampai mati mendapat kehormatan seperti itu. Shen Lingyao, apa yang kamu coba lakukan? Dan memintaku untuk berganti pakaian, bahkan jika itu adalah temanmu yang sangat penting, kamu tidak perlu terlalu formal, kan? Di rumah, Su Yingxia mengenakan gaun panjang. Gaun malam merah, yang elegan dan menawan. Shen Lingyao telah melakukan pekerjaan penyembunyian yang baik akhir-akhir ini, tanpa membiarkan Su Yingxia menyadarinya sama sekali. Ngomong-ngomong, kamu benar untuk mendengarkanku. Temanku akan mengejutkanmu, dan kamu tahu itu, kata Shen Lingyao sambil tersenyum. Sambil bersemangat untuk Su Yingxia, dia juga bersemangat untuk dirinya sendiri, karena setelah malam ini, kamu bisa kenali pangeran piano kecil dan temui dewa laki-laki impiannya. Aku juga tahu. Su Yingxia penuh dengan keraguan. Dia mungkin tahu tentang teman-teman Shen Lingyao, tetapi mereka semua adalah kenalan. Shen Lingyao, katakan yang sebenarnya, apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Su Yingxia tiba-tiba menatap Shen Lingyao dengan curiga. Shen Lingyao sangat bersalah sehingga dia tidak berani menatap langsung ke mata Su Yingxia. Dia buru-buru menghindar dan berkata, tidak, bagaimana aku bisa menyembunyikannya darimu? Trik baru apa yang kamu buat? Pesta piyama dan pesta pengemis telah dimainkan sebelumnya, kali ini bukan pesta pakaian, kan?
kata Su Yingxia. Shen Lingyao tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan senyum di wajahnya, kamu hantu kecil yang pintar. Kamu benar-benar tidak dapat menyembunyikan apapun darimu. Apakah aku khawatir kamu tidak ingin hadir? Bersumpah untuk tidak pernah bergabung denganku di pesta pengemis terakhir kali? Pesta. Su Yingxia memelototi Shen Lingyao, dan berkata, makan sisa nasi asam adalah berkah karena kamu bisa mengetahuinya. Teriak Shen Lingyao haha. Setelah keduanya berganti pakaian, mereka akhirnya keluar. Mobil melaju sampai ke ruang bawah tanah gedung Mingzhu, meskipun Su Yingxia sedikit ingin tahu tentang bagaimana Shen Lingyao akan mengadakan pesta di sini, dia sepertinya keberatan ketika dia meminta pintu keluar, jadi dia menahan pertanyaannya. Seorang wanita berdiri di depan lift di ruang bawah tanah ketika dia melihat Su Yingxia dan mereka berdua, dia melangkah maju dan bertanya, apakah itu Nona Su? Bolehkah aku bertanya padamu? Su Yingxia bertanya dengan curiga. Silahkan ikut saya. Ucap wanita itu sambil tersenyum. Setelah naik lift, Shen Lingyao berpikir bahwa meskipun Han Xian tidak berguna, dia masih pandai berhati-hati, dan masih ada orang yang menerimanya. Tetapi ketika Shen Lingyao melihat wanita itu menekan lift di lantai atas, dia panik dan berkata, kecantikan, apakah Anda menekan lantai yang salah?